Latar belakang Lion. Namanya adalah Yolanda. Usianya 28 tahun. Ia adalah seorang desainer pakaian di sebuah perusahaan ternama. Sifatnya yang tekun dan gigih membuatnya menjadi wanita karir yang sukses di usia muda. Hasil karyanya selalu memuaskan, maka dari itu ia disukai oleh banyak orang. Banyak perusahaan lain menginginkan dia karena kinerjanya yang bagus. Dan hal itu juga membuatnya menjadi orang nomor satu yang paling diandalkan di perusahaan. Setiap harinya, Yolanda dipenuhi oleh pekerjaan. Sampai Yolanda tidak ada waktu untuk sekedar refreshing. Sampai kemudian, Yolanda sering mengalami perubahan suasana hati. Yolanda jadi sering tersulut emosi, bahkan untuk hal-hal kecil yang sepele. Hal itu juga mempengaruhi karyanya. Yolanda jadi sering dikeluhkan oleh rekan kerjanya. Bahkan rekan kerjanya satu persatu menghindari Yolanda karena takut akan kena marah. Singkat cerita, Yolanda merasa perubahan suasana hatinya tidak kunjung membaik, bahkan memburuk setiap harinya. Yolanda juga merasa tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Itulah sekilas tentang Yolanda. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, tapi saya agak kesel aja gitu. Kesel kenapa ya? Ya pagi-pagi udah macet aja. Wajar weekend hari ini. Pagi-pagi udah disambut macet. Ini masih belum sarapan. Kelihatan sih dari mukanya kurang semangat. Iya pagi-pagi gitu mana belum sempat apa-apa udah macet aja. Lagi pusing banget. Kalau boleh tahu pusingnya seperti apa ya? Ya pusing kayak pengen marah-marah tapi ketahan aja. Kalau boleh tahu nahan marahnya udah dari kapan ya? Udah lama saya udah kesel gitu, bawaannya kesel gitu. Itu marah gara-gara apa ya kalau boleh tahu? Ya saya tuh nggak suka gitu kayak teman-teman saya kalau lebih saya semua tuh apa ke saya lagi gitu. Kayak nggak ada orang lain kan. Kamu merasa kayak diri kamu tuh selalu diandalkan gitu ya sama teman-temannya? Nah iya itu salah satunya gitu. Ya gimana saya nggak marah-marah coba kalau bapak saya ke saya mulu gitu kayak kerjaan ini itu ke saya padahal itu bukan kerjaan saya gitu. Baik, salah satu langkah yang bagus, Kak Yolanda mau membicarakan isi perasaannya. Jadi Kak Yolanda merasa pusing, kesal, dan marah karena selalu diandalkan oleh rekan-rekannya. Ya gitu deh. Ya kalau gitu Kak Yolanda bisa tenang sedikit, tarik nafas dan hembuskan, bisa relax sebentar. Iya sih kayak saya udah lama gitu bener-bener kayak kadang lepas kendali. Bahkan ada rekan saya yang lain tuh sempat ngindarin saya gitu. Saya paham apa yang Kak Yolanda rasakan, rasanya tuh nggak nyaman, apalagi dihindari sama rekan-rekan kerja. Biasanya Kak Yolanda kalau lagi marah atau kesel biasanya ngapain? Ya saya menyendiri sih, saya pergi tenangin diri saya sendiri dan video yang lucu-lucu. Tapi akhir-akhir ini saya kadang suka bisa marah-marah aja gitu, bisa langsung meledak-ledak. Pernah nggak Kak Yolanda berbicara baik-baik dengan orang yang Kak Yolanda nggak suka gitu? Gak bisa sih, saya kadang ya bisa marah-marah aja antara dua itu saya pergi sendiri atau saya bisa marah-marah depan orang.
Jadi Kak Yola biasanya sering menahan emosi sampai akhirnya Kak Yola nggak bisa menahannya. Hanya mungkin situasi sekarang membuat Kak Yola jadi stres. Nah, kira-kira situasi apa sih yang Kak harapin gitu di tempat kerja Kak? Ya saya tuh maunya yang nyaman, yang kondusif. Karena kan saya kerja tuh butuh inspirasi ya. Kalau misalnya apa-apa ke saya gitu, saya nggak punya waktu untuk sendiri gitu. Saya maunya yang nyaman, kondusif dan dulu. Oh, jadi kamu mau lingkungan kerja yang nyaman dan tidak tertekan oleh rekan-rekan kerja kamu. Ya sepertinya gitu sih. Kalau begitu, perusahaan mengandalkan kamu karena kamu orang yang paling berbakat di perusahaan. Jadi, menurut kamu, apa alasan perusahaan mengandalkan kamu? Ya apalagi kalau mau karya saya, apalagi karya saya kan jadi bahan utama jual perusahaan ya, kayak apalagi akhir-akhir ini perusahaan tuh lagi giat-giatnya memperluas pasar kan. Tapi yang gak gitu juga kerjanya, kayak perusahaan tuh terlalu ngegenjot saya gitu, saya nggak suka itu. Oh, begitu. Baik, terima kasih Kak Yolanda sudah mau menceritakan dengan jujur. Mungkin perusahaan sangat bangga dengan karya-karya Kak Yolanda. Makanya perusahaan ingin Kak Yolanda itu dikenal secara luas di pasar penjualan. Oke, kalau gitu pernah nggak terpikirkan oleh Kak Yolanda memang bahwa perusahaan yang terus mengandalkan Kak Yola secara berlebihan atau emang karena perubahan situasi di lingkungan kerja yang membuat Kak Yolanda merasa kurang nyaman dan emosional? Pernah sih saya kepikiran emang kayak perusahaan tuh pengen jadiin saya wadah perusahaan, tapi ya gimana ya kalau misalnya saya di lingkungan seperti ini, bahkan untuk cari libur aja ya nggak bisa liburan, itu gimana gitu. Saya nggak marah-marah, coba kayak gimana saya nggak stres, atau emang iya ya saya stres juga ya karena lingkungan pekerjaan. Jadi di satu sisi Kak Yolanda tahu alasan perusahaan selalu mengandalkan kakak. Di sisi lain Kak Yolanda merasa tidak nyaman dengan situasi lingkungan kerja yang sekarang. Ya sih kayaknya gitu, tapi saya pusing banget, jadi saya harus gimana? Sebaiknya Kak Yolanda mencoba untuk rileks dan mencoba untuk melupakan masalah-masalah pekerjaan dan mengambil cuti sebentar untuk berlibur dengan keluarga, sahabat, atau teman-teman terdekat. Terus Kak Yolanda juga mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak perusahaan mengenai masalah yang terjadi sama kakak. Nah, apakah Kak Yolanda bersedia untuk berbicara dengan pihak-pihak perusahaan dan rekan-rekan kerja kakak tanpa marah-marah? Ya tentunya saya mau ya, cuma saya nggak tahu cara ngapainnya gimana. Kakak bisa berlatih dengan saya berbicara tanpa marah-marah. Ya boleh juga kayak gitu. Oke, sesi latihannya bisa dilakukan di minggu depan. Baik, jadi kita sudah membicarakan bagaimana Kak Yola merasa pusing, merasa emosi, merasa kesal dengan situasi pekerjaan kakak. Jadi harapannya Kak Yolanda ingin situasi pekerjaan kakak menjadi nyaman dan kondusif. Kalau gitu sesi selanjutnya minggu depan, jam dan harinya sama. Terima kasih juga untuk Kak Yolanda sudah mau membicarakan perasaannya hari ini. Ya, makasih juga ya. Ya, sama.